Halo teman-teman semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Etheldreda Fobia dengan MPM 52190019 semester 5 kelas A akan mempresentasikan hasil ujian akhir kimia anorganik fisik dengan dosen pengampu Gebhardus D. Geliaman, SSI MSc. Jurnal yang saya review berjudul Sintesis Lapisan Tipis Semikonduktor dengan Bahan Dasar Tembaga atau CU menggunakan Chemical Bath Deposition. Kebutuhan akan energi semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia, sehingga ditemukannya sebuah piranti yang dapat mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan piranti sel surya. Salah satu piranti sel surya yang dapat digunakan adalah semikonduktor berbahan dasar tembaga atau CU. Semikonduktor merupakan bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor dengan besar energi gap lebih besar dari 6 energi volt. Untuk mengetahui pengaruh temperatur larutan NaOH terdapat sifat optik dan kristalinitas lapisan tipis semikonduktor berbasis CU dilakukan dengan menggunakan metode chemical bath deposition. 5 buah substrat gelas preparat A, B, C, D, dan E dibersihkan dengan menggunakan Aquades. Kebersihan substrat gelas preparat sangat penting dalam proses pendeposisian agar tidak terkontaminasi oleh debu. Kemudian dicelupkan ke dalam larutan H2SO4 1 molar selama kurang lebih 10 menit dan dibilas kembali dengan menggunakan Aquades. Setelah itu, disimpankan larutan NaOH 1 molar sebanyak 100 ml di dalam gelas Pyrex yang dipanaskan dengan variasi suhu. Larutan 1 dipanaskan dengan suhu 40 derajat Celcius, larutan 2 dengan suhu 65 derajat Celcius, larutan 3 dengan suhu 70 derajat Celcius, larutan 4 dengan suhu 80 derajat Celcius, dan larutan 5 dengan 95 derajat Celcius. Larutan 6 yaitu larutan kompleks tembaga tiosulfat atau 3CU2S2O3 kali 2Na2S2O3 yang disiapkan dengan campuran 1 molar natrium tiosulfat atau Na2S2O3 sebanyak 125 ml dengan 1 molar larutan tembaga sulfat atau CuSO4 sebanyak 25 ml. Hasil dari campuran larutan ini diencerkan dengan Aquades sebanyak 250 ml. Setengah dari larutan kompleks tembaga tiosulfat diambil untuk deposisi. Proses deposisi dilakukan dengan mencelupkan substrat gelas preparat A ke dalam larutan 1 dan larutan 6 selama kurang lebih 20 detik. Perlakuan yang sama berlaku untuk 4 buah substrat preparat yang lainnya seperti pada tabel 1. Lapisan tipis semikonduktor dengan bahan dasar tembaga yang telah dideposisi. Selanjutnya dilakukan karakterisasi sifat optik dengan menggunakan spektroskopi UV vis untuk mengetahui tingkat absorbasi yang terjadi pada lapisan tipis yang dihasilkan dalam rentang 250 nanometer sampai 800 nanometer. Karakterisasi fase, struktur, dan ukuran kristal dengan menggunakan XRD dan SEM
untuk melihat struktur mikro berupa bentuk dan ukuran partikel di permukaan substrat. Hasil perhitungan karakterisasi UV vis. Kurva serapan untuk 5 buah sampel yang dikarakterisasi menggunakan UV vis seperti pada gambar 1, dan hasilnya menunjukkan sampel mempunyai serapan dari panjang gelombang 261 nanometer sampai 303 nanometer. Nilai absorbansi yang diperhatikan dari seluruh sampel merupakan rentang panjang gelombang yang dimiliki cahaya tampak. Kurva serapan rendah ditunjukkan oleh sampel dengan suhu 65 derajat Celcius pada panjang gelombang 288,35 nanometer yaitu 0,192, dan penyerapan maksimum berada pada sampel dengan suhu 95 derajat Celcius yang berada panjang gelombang 296,98 nanometer sebesar 3,716. Perlakuan penambahan suhu yang dimulai dari sampel dengan suhu 70 derajat Celcius menyebabkan terjadinya kenaikan serapan. Hal ini terjadi karena jika suatu material yang disinari dengan gelombang elektromagnetik, elektron akan menyerap energi foton tersebut dan berubah meloncat ke pita energi yang lebih tinggi. Daya serapan untuk masing-masing sampel bervariasi. Hal ini disebabkan karena kurang ratanya sampel saat proses deposisi. Besar kecilnya nilai serapan tergantung ketebalan lapisan yang dihasilkan. Hasil penentuan nilai celah energi. Energi gap untuk masing-masing suhu terlihat pada tabel 2. Besarnya energi gap diperoleh dengan menggunakan metode Tupplot, yaitu melakukan penarikan eksplorasi pada daerah linear. Nilai energi gap dari lapisan tipis semikonduktor yang diperoleh berbeda untuk masing-masing suhu. Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa energi gap terendah terdapat pada suhu 70 derajat Celcius yaitu sebesar 4,24 energi volt. Semakin tinggi temperatur maka energi gap akan semakin kecil sehingga lebih bagus menyerap cahaya. Hal ini disebabkan oleh energi termis, vibrasi di jaringan atom yang bertambah besar mengakibatkan jarak-jarak atom juga bertambah besar dan memperkecil energi gap suatu material. Hasil karakterisasi SEM. Karakterisasi menggunakan SEM dilakukan untuk melihat dan mengamati morfologi permukaan lapisan tipis semikonduktor berbahan dasar Cu yang terbentuk di atas substrat kaca preparat. Gambar morfologi permukaan sampel dengan suhu 70 derajat Celcius menghasilkan partikel berbentuk kubik atau batang dengan ketebalan 53,6 nanometer dan 134 nanometer. Hal ini disebabkan karena pada saat pendeposisian terjadi pelapisan yang kurang sempurna pada substrat kaca preparat sehingga ada penumpukan partikel yang menyebabkan ukuran partikel tidak seragam. Berikut ini adalah hasil karakterisasi menggunakan SEM untuk suhu 70 derajat Celcius ditunjukkan pada gambar 2. Hasil analisis karakterisasi XRD. Berdasarkan hasil karakterisasi XRD diperoleh 3 puncak difraksi. Hasil karakterisasi untuk sampel dengan suhu 40 derajat Celcius terlihat pada gambar 3. Setiap puncak yang dihasilkan memiliki nilai
intensitas yang berbeda terhadap posisi 2 theta yang berbeda. Intensitas tertinggi berada pada posisi 2 theta yaitu 12,8023 derajat dan intensitas terendah berada pada posisi 2 theta 22,2298 derajat. Hasil karakterisasi dengan XRD menunjukkan lapisan tipis yang ditumbuhkan dengan metode CBD tidak memiliki puncak difraksi dan mendekati fase amorf. Hasil karakterisasi untuk sampel dengan suhu 70 derajat Celcius terlihat pada gambar 4. Intensitas tertinggi berada pada posisi 2 theta yaitu 17,6158 derajat dan intensitas terendah berada pada posisi 2 theta 24,1645 derajat. Karakterisasi sampel dengan menggunakan XRD dapat menghasilkan puncak difraksi yang lebih lebar karena memiliki bidang pantul sinar X yang terbatas. Hasil dari kedua sampel yang dikarakterisasi dengan XRD menunjukkan bahwa sampel ini masih memiliki intensitas yang rendah dengan puncak FWHM yang lebar. Seluruh sampel semikonduktor berbahan dasar tembaga atau Cu yang telah dikarakterisasi mempunyai serapan dari panjang gelombang 261 nanometer sampai 303 nanometer yang merupakan rentang panjang gelombang yang dimiliki sinar ultraviolet. Sampel dengan penambahan suhu yang dimulai dari 40 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius menyebabkan terjadinya penurunan nilai energi gap. Berdasarkan hasil SEM yang diperoleh, terlihat bahwa sampel dengan suhu 70 derajat Celcius memiliki struktur partikel berbentuk batang atau kubik. Hasil karakterisasi XRD untuk sampel 40 derajat Celcius dan sampel 70 derajat Celcius memiliki keteraturan susunan atom yang belum rapi dengan keteraturan kristalnya yang masih tergolong kecil. Sekian dan terima kasih.